Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Petasari Sintahardi. Saya pengajar di SMA Negeri 1 Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2022 dengan prodi Pendidikan Fisika di Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi pembiasan cahaya untuk siswa kelas 11. Mohon saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, senang sekali hari ini kita ketemu kembali dalam pembelajaran fisika. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pagi ini, coba ketua kelas silakan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, saya presensi terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini ada yang tidak masuk enggak? Siapa? Adila Rizky. Kenapa? Sakit. Oh iya. Yang lain? Abil ada? Ada. Terus Malika ada? Hadir. Satrio? Hadir. Tita? Hadir ya. Jadi satu yang tidak masuk Adila Rizky ya. Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh. Gimana, masih semangat anak-anak? Semangat. Gimana semangatnya? Coba semangat pagi. Oke, karena kalian masih semangat ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kalian kerjakan pretest terlebih dahulu ya. Kalian bisa keluarkan gawai kalian bisa scan barcode yang ada di depan, kemudian nanti kalian bisa mengerjakan pretestnya. Waktunya 5 menit ya anak-anak ya. Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah selesai silakan kamu sudah kirim semua ya jawabannya ya. Nah, kalau sudah selesai, coba anak-anak ya. Sebelum saya masuk ke kegiatan inti, di sini saya punya apa ini anak-anak? Kira-kira? Air. Yang ada di gelas beker. Terus kemudian saya kasih apa ini? Nah, coba kalian amati gimana ini. Nah, coba siapa yang mau menjelaskan kira-kira ini termasuk apa? Contoh dari peristiwa pembiasan tersebut tampak patah dengan dimasukkan dalam air. Ya, gimana? Sedotannya tampak apa? Ini termasuk contoh dari apa? Pembiasan. Nah, coba kalau seperti ini pembiasan, kalau yang ini kira-kira apa, anak-anak? Nah, ini ada apa? Jalan. Nah, coba kira-kira siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan, Harits. Bagian jalan raya tersebut tampak berair pada siang hari. Jika peristiwa tersebut biasa disebut dengan fata morgana, peristiwa ini termasuk ke dalam peristiwa pembiasan cahaya. Iya, sama ya. Ini termasuk peristiwa apa? Pembiasan. Sebenarnya ada nggak airnya? Tidak. Jadi hanya tampaknya saja gitu ya. Baik, nah sekarang kita review kembali materi pembiasan gitu ya.
pembiasan cahaya itu adalah peristiwa apa, anak-anak? Siapa yang mau menjawab coba? Ya, silahkan. April. Pembiasan cahaya adalah suatu peristiwa perubahan arah tambah cahaya dari medium satu ke medium lain. Ya. Iya, jadi cahaya itu sebenarnya merambatnya lurus, tapi kalau beda medium dia akan apa? Membelok, gitu ya. Sepertinya seperti ini. Ini membelok dari medium yang apa, anak-anak? Kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sehingga sinarnya akan dibelokkan ya mendekati garis normal. Ini misalnya kalau kurang rapat itu seperti udara ke air atau udara ke kaca gitu ya. Nah di sebelah ini kamu tahu ini kira-kira gambarnya apa, anak-anak? Kaca pelan paralel. Nah kalau seperti ini sinar datangnya dari udara kemudian menuju kemana? Kaca pelan paralel terus membias lagi kemana? Udara. Jadi terjadi pembiasan berapa kali? Dua kali. Dari medium yang renggang, rapat, terus renggang. Gitu ya? Nah, kalau peristiwa pembiasan pasti kamu harus mengingat kembali tentang hukum Snellius tentang pembiasan, ya kan? Jadi kerapatan udara itu punya indeks bias yang kita sebut N, gitu ya. Di sini sudut yang dibentuk oleh sinar datang dan garis normal namanya adalah sudut datang, gitu kan? Kemudian sudut yang dibentuk oleh sinar bias dengan garis normal namanya adalah sudut bias. Ini ya. Nah, baik. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah anak-anak melakukan percobaan, diskusi dan presentasi, diharapkan siswa akan menganalisis gitu ya. Menganalisis penerapan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Kemudian yang kedua, setelah melakukan percobaan, diskusi dan presentasi, nanti diharapkan siswa dapat mengevaluasi alternatif dari apa? Permasalahan dalam pembiasan, karena pembiasan terus dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan percobaan analisis data, terus diskusi dan presentasi, diharapkan siswa itu dapat apa? Menciptakan langkah-langkah dari proses pemecahan masalah dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah melakukan percobaan, diskusi, presentasi, nanti kalian akan menentukan gitu ya, solusi itu ya dari pemecahan masalah. Nah, gitu ya, nanti kalian akan bekerja dengan kelompok untuk diskusi dan presentasi. Sehingga kamu bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu apa? Secara kritis, kolaboratif, kalian dapat menganalisis apa? Permasalahan yang timbul akibat pembiasan dan juga menemukan bagaimana solusinya. Gitu ya. Nah, adapun alur tujuan pembelajaran hari ini, itu yang pertama ada pendahuluan, inti dan penutup. Di pendahuluan ada pretest, persepsi sudah kita lalui. Kemudian di kegiatan inti, nanti kalian akan disajikan dengan masalah, kemudian kalian akan dibagi dalam kelompok untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Yang selanjutnya, nanti kalian akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kemudian kita akan bersama-sama menganalisa dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Kemudian di penutup akan ada apa? Post-test. Kemudian diakhiri dengan refleksi. Begitu ya? Nah, saya harap kalian tetap fokus dan semangat ya, karena ada penilaian akan saya ambil. Yang pertama ada penilaian apa? Kognitif dari tes pilihan ganda, terus sikap kalian selama proses pembelajaran juga saya nilai. Nanti apa saja yang saya nilai? Disiplin, terus apa lagi? Kerjasama, tanggung jawab, lalu penilaian keterampilannya saya akan mengobservasi saat kalian penyelidikan, diskusi, dan juga presentasi. Gitu ya? Nah, sudah siap untuk kegiatan selanjutnya? Siap! Mari kita ingat-ingat kembali keyakinan kelas kita. Yang pertama apa, anak-anak? Api dan kebersamaan. Yang kedua? Tepat waktu. Yang ketiga? Tuntas. Oke, siap ya? Siap. Di sini akan saya sajikan video, kalian amati baik-baik. Kalian nanti bisa merumuskan permasalahan apa yang ada di video tersebut. Gitu ya? Wah, bisa lah ya mereka menangkap ikan dengan tombol itu.
meleset dari mata tombaknya. Kita juga harus teliti ikan yang ada di bawah sana, karena gerakan ikan amat gesit, apalagi jika arus airnya kencang. Namun, menangkap ikan dengan cara ini lebih mudah dibandingkan menangkapnya dengan tangan. Nah, baik ya. Gimana anak-anak? Kalian sudah mengamati ya tadi ya video ya? Sudah kira-kira menemukan ada masalah apa di video itu ya? Nah, sekarang coba ke sini. Kita masuk ke sini. Tadi berdasarkan dari video yang sudah kalian amati, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan ada permasalahan apa di video tersebut? Ya, silakan, Dedi. Perumusan masalah dari video yang saya amati tadi yaitu bagaimana cara membidik ikan dengan tombak Ya. akurat oleh pengamat yang posisinya di atas air sehingga saat dilesatkan itu bidikannya Tepat. Iya, tepat gitu ya. Nah, jadi tadi ada masalah ya, dia nggak berhasil apa? Nangkap ikan gitu ya, sehingga kesulitan, dia harus apa tadi? Menyelam dulu. Padahal dengan begitu tapi belum bisa juga. Nah, sekarang kira-kira gimana caranya? Coba, berarti kalian kan menyusun hipotesis ya. Caranya bagaimana supaya bisa membidik ikan dengan tepat? Kira-kira siapa yang akan menyampaikan? Iya, silakan, Dedi. Menurut saya, jika ikan dalam posisi diam, tombak dibidikkan di bagian mulutnya saat teramati di. Mengapa seperti itu? Karena kan itu apa? Karena pembiasan. Oh iya, baik. Itu yang akan kita selidiki pada pembelajaran kali ini anak-anak ya. Nah, untuk itu silahkan ya, saya sudah bagi kelompok di sini. Silahkan Anda berkumpul dengan kelompok masing-masing, gitu ya. Jadi nanti kelompok 1 bisa sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi selang-seling. Kalau ini sudah di ujung sini, ini di sini. Ya, silakan. Nah, perhatikan ya anak-anak ya, jika kalian sudah mendapatkan lembar kerja, terlebih dahulu nanti kalian ini baca dulu, pastikan alat dan bahan yang disediakan itu sudah kalian ambil semua. Bisa dipahami? Ya, silakan bekerja. Nanti yang tidak bisa silahkan bertanya ya. Jadi nanti kalau misalnya ini kurang, ini bisa ditulis di sini. Oh, ini penyelidikan di lembar yang ini ya. Ini pas ada. Anak-anak di LKPD kalian itu ada barcode yang ada di bahan ajar ya. Kalian bisa scan, nanti flipbooknya itu bisa kamu baca sebagai referensi ya. Sudut datangnya yang di mana? Datangnya dari mana? Yang pertama? Sudut datangnya yang mana? Loh, dari mana tadi? Ayo. Bendanya di mana? Kita melihatnya di mana? Berarti cahayanya ada di. Nah, loh, cahayanya ada dari benda, ya kan? Nah, gitu. Kamu mengamatinya di situ. Ya kan? Tapi kamu buat dulu sudut datangnya. Berapa kemarin variasinya? 0, 15. Iya. Coba pakai lampu senternya gimana? Lebih kelihatan itu ya. Nah, itu kan kelihatan garisnya. Nah, kan coba kamu arahkan di sini. Di yang sudut 0 coba diarahkan. Nah, kelihatan kan garis titik, garis kelihatan Nasya. Nah, itu ditandai dengan 2 titik. Yang awal ujung dengan paralel itu harus pas ya, 0 berhimpit, benar-benar berhimpit dengan 0. Nah, kan kelihatan tuh garisnya. Ya. Yang 15 mana tuh garis yang paling terang? Mungkin agak dimundur biar lihat. Nah.
Nah, jadi pengamatan kita dari mana? Dari sini ya, dari udara, pengamatan, terus mediumnya. Ya. Gimana? Tampak lebih dangkal, bener ya? Iya, lebih maju. Lebih maju itu berarti lebih dangkal, ya kan? Sudah selesai penyelidikannya? Sekarang sudah masuk analisis data ya? Ya. Kalau sudah kamu ngambil data dalam tabel dan juga gambarnya itu, silakan mengisi analisis datanya. Nomor 1 sampai 6 itu ya. Ya. Sudah ya, semuanya sudah melakukan penyelidikan dan menganalisis datanya masing-masing. Nah, sekarang saatnya Anda mengomunikasikan. Jadi ada yang presentasi, kemudian kita membicarakan bila ada yang berbeda, gitu ya. Nah, untuk yang pertama, siapa yang akan mempresentasikan hasil percobaannya? Ya, silahkan maju ke depan ya, perwakilan mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Nasyama Fadila dan rekan saya Mas Tiaji. kami ada perwakilan dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan hasil pengamatan dan juga praktikum kami. Adapun hal-hal yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu tata cara, data pengamatan, serta analisis data nomor 1 juga. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan bahwa data untuk percobaan utama yang data I udara sekitar 0 derajat akan menghasilkan data R1 dan data R2 0 derajat. Deskripsinya dalam jalur oleh variasi sudut datang yang ini sejajar. Kemudian untuk percobaan kedua dengan data I udara sekitar 15 derajat akan menghasilkan data X1 8 derajat dan juga data R2 15 derajat. Di mana posisi jalur bentul akan terlihat sedikit dangkal daripada posisi jalur bentul yang aslinya. Kemudian pada percobaan ketiga dengan delta I sebesar 30 derajat akan menghasilkan delta R1 atau delta sudut bias pada plane paralel sebesar 18 derajat dan juga delta R2 atau sudut bias udara sebesar 30 derajat. Nah, posisi atau deskripsi dari variasi sudut datang yang ini, posisi jalur bentul terlihat cukup dangkal, lebih dangkal daripada percobaan kedua sebesar 18 derajat. Nah, di sini bisa kita sampaikan bahwa pembiasan itu dapat terjadi pada bidang ini. Dan air kasus segini itu tadi adalah satu contoh dari bidang ini. Nah, ketika kita perhatikan dasar kolam, cahaya dari dasar kolam akan dipantulkan menuju ke mata kita. Namun tidak serta-merta langsung merambat lurus. Ada proses yang terjadi di antara ini. Ketika cahaya melewati air, ia akan dibelokkan menjauhi garis normal. Alasannya kenapa? Karena ia berasal dari medium yang lebih rapat yaitu air dan menuju ke medium yang kurang rapat yaitu udara tempat kita berada. Nah, alhasil cahaya yang kita terima adalah hasil pemajangan cahaya yang telah mengalami pembiasan sehingga menyebabkan ilusi bahwa kolam ini terlihat lebih jangkau daripada ukuran yang semestinya. Sekian penjelasan dari kami mengenai data pengamatan, tata kerja dan juga analisis nomor 2. Apabila ada berlebihnya kami mohon maaf dan juga dari kelompok lain mungkin apakah ada data Ya. yang berbeda? Yang kelompok lain mungkin ada data pengamatannya tadi ada yang berbeda, silakan. Ya, silakan Syaraf.
Ya. Kami memiliki perbedaan dalam sudut bias pada kaca kelam akarnya percobaan kedua dan ketiga, yaitu sebesar 10 dan 20, sedangkan untuk sudut bias pada udara pada sebesar 2 dan 3 yaitu 20. Oh ya, jadi ada beda sedikit ya. Kira-kira kenapa alasannya anak-anak? Karena pengamatannya itu menggunakan apa? Mata. Jadi mungkin ada beda tipis ketika kita apa? Kita mengamati. Jadi memang sangat rentan sekali dengan kesalahan paralaks, yaitu pengamatan secara langsung menggunakan mata. Jadi harus benar-benar pas gitu ya. Gak apa-apa asalkan bedanya nggak terlalu jauh. Seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Dan sedikit koreksi tadi ya. Untuk yang sudut datang gitu kan, di situ tertulisnya adalah theta. Jadi dibacanya theta ya. Tadi delta, nggak apa. Nggak apa. Jadi mungkin lupa gitu ya. Nggak apa. Nanti itu kalau delta itu segitiga gitu ya. Oke. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok. Nah, silakan. Yang berikutnya, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok siapa? Saya. Oh iya, silakan kelompoknya Farhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan analisis data yang telah kami kerjakan nomor 3 dan nomor 4. Di sini kita bisa melihat ada ini atau petunjuk adanya dua segitiga siku-siku yang memiliki alas yang sama dan ini yang sama, salah satu sisi yang sama, memiliki panjang sisi yang sama. Kemudian karena yang diketahui adalah data ini dan data ini, kita tidak tahu data hipotenusanya, maka kita bisa menggunakan tangen. Di mana rumusnya tangen adalah depan per samping, sehingga kita bisa menggunakan data tangen theta i per tangen theta r sama dengan x per h dibagi x per h aksen. Dari sini juga dengan identitas trigonometri, maka kita akan mendapatkan sin theta i dibagi sin theta r dikali cos theta r per cos theta i. Sin theta i per sin theta r bisa kita rubah dalam bentuk n2 per n1 karena rumusnya ini biasa, sehingga kita bisa mendapatkan rumus umumnya yaitu h aksen per h dibagi n2 per n1 dikali cos theta r per cos theta i. Kemudian karena diketahui ininya itu tegak lurus, maka theta-nya yaitu 90 derajat, di mana cos theta 90 sama dengan 0, sehingga dianggap tidak ada. Dan didapat bahwa h aksen per h sama dengan n2 per n1, sehingga h aksen sama dengan n2 per n1 dikali h. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari data hasil percobaan, hitunglah dalam benda yang diamati oleh pengamat di udara dari sinar datang yang melalui kaca led paralel. Kemudian simpulkan bagaimana ke dalam benda dalam kaca led paralel dengan variasi sudut datang tersebut. Data pembiasan dari kaca ke udara kita ambil dari kelompok sebelumnya. Oke, kita mulai dari yang pertama, data pertama tadi yaitu 0 derajat dan 0. Kita dapat mengetahui tadi derajatnya, sudutnya, yakni theta i sama dengan 0 derajat dan theta r-nya sama dengan 0 derajat. Kita masukkan langsung ke dalam rumus yang dibawa teman saya tadi, yakni h aksen sama dengan h kali kerapatan indeks bias, indeks bias di udara dan indeks bias di air. Didapati hasil 3,99 cm. Oke, kemudian lanjut di nomor 3. Theta i sama dengan 18 derajat. Kemudian theta r-nya sama dengan 30 derajat. Masuk ke dalam rumus sama yang seperti data nomor 2, h aksen sama dengan h kali nu per np kalikan cos theta r dan per cos theta i. Dapati hasil 3,66
sudut datangnya, sudut bias juga semakin besar. Benda tampak lebih gangguan juga. Sekian presentasi dari kami nomor 3 dan nomor 4. Apakah ada data yang berbeda? Ada yang beda? Mungkin karena tadi datanya beda, agak sedikit beda hitungannya ya. Ya, tapi nggak ada masalah ya. Sepakat semua? Oke, baik, bisa kembali ke tempatnya masing-masing ya. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Farhan. Kemudian siapa lagi untuk sesi berikutnya yang mau maju menyampaikan bagian akhir dari diskusi ini? Siapa? Kelompoknya siapa? Ya, silakan. Nova dan Bella ya perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 dengan saya Nova Kurniawan dan teman saya. Saya Maria Pratina. Kami akan menjawab analisis data untuk nomor 5 dan nomor 6. Langsung saja kita ke nomor 5. Silakan. Iya, ini spidolnya. Boleh dihapus teman-teman ya? Iya, silakan. Jadi untuk nomor 5 ini, Bobby di tepi kolam sambil memandang seekor ikan di dalam. Nah, menurut Bobby, ikan itu berada pada kedalaman 75 cm. Jika indeks bias air adalah 1,33, indeks bias udara 1, dan tinggi Lisa yaitu 160 cm, berapakah kedalaman ikan yang sebenarnya? Jadi dalam soal tersebut kita dapat diketahui bahwa untuk HSN yaitu ikan yang menurutnya adalah kedalaman dari udara adalah sebesar 75 cm. Sementara indeks bias air tadi diketahui bahwa sebesar 1,33 dan untuk indeks bias udara atau N adalah sebesar 1. Untuk yang ditanyakan adalah berapakah kedalaman ikan yang sebenarnya atau biasa kita disebut dengan H. 99,75 cm. Jadi inilah kedalaman sebenarnya ikan yang ia lihat di tepi kolam tersebut. Iya. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan jelaskan nomor 6. Di sini ada soal, perhatikan gambar berikut. Bagaimana tombak harus dipilih agar mengenai ikan tepat pada bagian tubuhnya. Jelaskan dan gambarkan sebenarnya. Dapat dilihat, seseorang akan mencari ikan dengan cara ditembak. Namun di kasus ini, jika orang tersebut menombak sesuai dengan apa yang ia lihat, maka tombak tersebut akan meleset. Karena semisal yang ia incar adalah bagian tubuh ikan, sebenarnya menolak bagian ekor adalah kesalahan. Seharusnya kita harus menombak bagian tubuh ikan, karena apa yang orang itu lihat adalah bayangan ikan hasil bias yang terlihat fatal. Padahal proses ikan aslinya lebih dalam. Hal ini disebabkan bekas cahaya yang datang dari ikan juga mengalami pembiasan. Jadi, jika orang tersebut ingin mengincar tepat pada bagian punggung ikan, maka yang harus dia tombak adalah bagian punggung ikan. Nah, bagaimana yang lain? Sama nggak kira-kira? Sama, gitu ya. Biar tadi itu di awal tadi kan susah ya nombaknya karena salah bijaknya, gitu ya. Nah, gimana ya? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Kan bisa kembali. Dari presentasi analisis Ya. data nomor 5 dan 6 kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali ya anak-anak ya. Tadi sudah bergantian secara berkelompok perwakilannya menyampaikan hasil analisisnya. Nah, sekarang saya akan memberikan di sini ya penguatan ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Farhan juga tentang benda yang kita lihat ketika kita mengamati benda di atas kolam misalnya. Jadi ada dua medium yang berbeda. Nah, di sini
yang harus kamu pahami dulu adalah bagaimana sih perjalanan sinar dari cahaya itu. Jadi cahaya yang ditangkap oleh mata kita itu sebenarnya adalah apa? Sinar bias. Sinar bias dari mana? Dari dasar kolam. Nah, sehingga di sini dasar kolam itu yang kita amati itu bukan yang sebenarnya, tapi adalah merupakan perpanjangan dari apa? Sinar biasnya, sehingga dia kelihatan lebih apa? Dangkal. Nah, seperti itu, sehingga tadi memperjelas apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 5 tadi di sini. Nah, di sini ya sudah saya tuliskan. Tadi di sini adalah kita menggunakan segitiga yang ada di sini, ya kan? Nah, ada 2 segitiga yang bisa kita bandingkan. Jadi kita bisa dengan aturan trigonometrinya kita bisa menuliskan masing-masing perbandingannya dengan fungsi tangen, gitu ya. Jadi tangen sudut datang dibagi dengan sudut bias. Sudut datangnya dari mana? Karena kita mengamatinya dari udara, datangnya sinar itu dari mana? Dari dasar kolam atau dari medium air, gitu ya. Terus ke medium udara. Nah, tangen sendiri adalah sinus per cos. Sehingga ini kalau kita selesaikan persamaannya, nanti kita akan punya persamaan umum yang akan menjelaskan bagaimana cara mencari hubungan antara kedalaman yang sebenarnya dengan kedalaman yang kita lihat, gitu ya. Seperti ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham semua? Paham. Nah, kalau sudah paham, jadi kita balik ke permasalahan di awal tadi. Tadi kan dia bagaimana caranya menombak ikan, gitu ya. Nah, kira-kira ini tadi sudah tepat tadi ditombaknya di bagian apa tadi? Kalau mau yang punggung yang disasar? Mulut, ya. Jadi tidak pas punggungnya karena yang kita lihat itu adalah apa? Bayang-bayangnya. Jadi digeser gitu ya di bagian mulut. Gitu ya? Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita sudah masuk di bagian kesimpulan ya anak-anak ya. Siapa yang akan menyimpulkan kegiatan belajar pada hari ini? Ya, silakan Atta. Jawab saya Atta Banamufa dari kelompok 2. Ya. Jadi kesimpulan saya berdasarkan masalah yang dipaparkan tadi adalah cara membidik ikan dengan tepat adalah dengan memperhitungkan posisi atau kedalaman ikan yang sebenarnya. Karena saat terjadi pembiasan, yang terlihat oleh mata kita adalah bayangan ikan, bukan posisi ikan yang sebenarnya. Iya, jadi ketika sudah melalui proses pembiasan, itu yang kita lihat adalah bayang-bayangnya, gitu ya, kesimpulannya ya? Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan, di sini ada apa? Poster. Silakan kalian bisa men-scan barcode yang ada di papan. Bagaimana? Sudah? Sudah diselesaikan ya post-testnya. Alhamdulillah kita sudah masuk sesi yang terakhir, yaitu refleksi. Coba siapa yang ingin menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini? Oh ya, silakan April. Ya? Refleksi pembelajaran hari ini, kalau nggak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau kami kita pelajari hari ini yaitu bagaimana cara mengatasi permasalahan akibat pembiasan. Misalnya memperkirakan kedalaman kolam atau ikan yang terlihatnya saat kita berhenti tidak tangkap, padahal pada pertanyaan kolam tersebut lebih dalam. Kalau yang kedua, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kalau yang disukai dari pembelajaran hari ini itu pembelajarannya kan sangat bervariasi, mulai ada tanya jawab, terus presentasi, diskusi sama teman, terus ada eksperimen, ada pretest, ada post-test, dan juga menganalisis data. Dan yang ketiga, apa ada kesulitan dalam pembelajaran hari ini? Kesulitannya itu pada saat kita proses pengambilan datanya. Oh iya. Karena saat proses pengambilan data kan kita harus fokus,
Oh iya, terima kasih gitu ya. Baik anak-anak, kita akan menutup pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk minggu depan kalian bisa melanjutkan mempelajari modul ajar di situ ya. Nanti kalian silakan untuk berlatih soal-soal yang ada di situ. Jadi nanti minggu depan kita masih tentang pembiasan, tapi lebih lanjut kepada permasalahan yang ada di soal, gitu ya. Nah, oke, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya. Kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.